Selamat pagi semuanya. Ada bapak-bapaknya nggak nih ya? Saya belum lihat lagi nih. Bapak dan Ibu deh. Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di persekutuan dewasa hari ini. Senang rasanya kita dapat bersekutu kembali. Dan Tuhan pertemukan kita kembali di persekutuan pada pagi ini. Walaupun persekutuan kita masih dalam bentuk media online lewat Zoom, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita yang kita rasakan dari Tuhan pada pagi ini. Tema kita pada pagi ini, hati yang terarah kepada roti hidup, dengan tujuan supaya kita dimampukan untuk mengarahkan hati kita kepada Yesus, Sang Roti Hidup, yang menyatakan kehadiran Allah. Terus kita juga untuk dapat mengalami kehadiran Allah dalam berbagai pengalaman kehidupan kita, terutama pada hal-hal yang mungkin tampaknya biasa saja. Tetapi biarlah pada pagi ini kita belajar dari hal biasa, kita tetap merasakan kasih-Nya Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti lagu Kami Mau Puji dengan Riang. Dia memberi pengampunan, Dia juga limpahkan rahmat-Nya, sumber air hidup untuk kita. Kasih-Nya seperti lautan yang menjadikan kita miliknya juga. Dan Tuhan menyayangi kita. Dan biarlah pada pagi ini kita mau belajar untuk meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Mari kita naikkan satu pujian dari KJ nomor 3. Kami puji dengan riang.
Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk persekutuan kita pada pagi ini. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Bapa yang kami sembah, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan. Kalau pagi ini kembali kami dapat berkumpul untuk bersekutu, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dapat bersekutu bersama, walau hanya lewat media online Zoom. Ya Bapak, kami mohon ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak dalam persekutuan pada pagi ini. Tuhan, berkati Bu Gebi yang sebentar akan membawakan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk siap mendengar daripada firman-Mu, dan dapat menjadi pegangan hidup kami yang terus mengarah pada Engkau. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang hari ini mungkin tidak dapat berkumpul dan bersekutu bersama, baik yang sedang sakit, pemulihan, dan keperluan lainnya. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama mereka. Tuhan, kami mau serahkan jam persekutuan kami dari awal, di pertengahan, maupun pada sampai akhirnya. Dan juga Tuhan, kami mohon supaya pada pagi ini jaringan internet kami semua boleh dalam keadaan baik, sehingga kami dapat mengikuti persekutuan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dan sebagai ayat pembukaan pada pagi ini, saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 35. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Seperti ayat pembukaan ini, bagaimana kita bisa percaya dan selalu datang kepadanya di dalam setiap keadaan kita, apapun juga. Sebentar, Bu Gebi akan menjelaskan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian dari PKJ 124. Kita di saat ini kita memerlukan Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan, dari PKJ 124. Kita nyanyikan. Menambatkannya pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang.
Kami persilakan Bu Gebi untuk membawakan firman-Nya. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu. Ada Bapaknya kah? Selamat pagi Ibu Bapak. Saya belum melihat pesertanya. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita lebih lanjut membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu kami menaikkan syukur. Bersyukur untuk pagi hari ini yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Bersyukur untuk kesempatan yang juga Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk tubuh dan kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, dan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami juga bersama-sama bersyukur untuk persekutuan bersama di dalam keluarga persekutuan dewasa, Komisi Dewasa GKI Gading Indah. Yang bersyukur juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang bersama-sama saling menguatkan dan juga sama-sama mau belajar dari firman. Hadirlah di antara kami ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Karena pagi ini kami anak-anak-Mu membuka hati dan pikiran kami, membuka telinga kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, nah hari ini saya mau ajak kita sedikit, bukan main sih, ini kayak ice breaking gitu ya. Sudah berapa lama ibu-ibu ini nggak saling ketemu? Hampir 1,5 tahun ya. Hampir 1,5 tahun ya. Ada nggak yang masih saling ketemu? Enggak sih, jarang. Jarang, ya, jarang banget ya. Paling papasan di Diamond gitu ya, papasan di Pasar Mandiri. Itu juga sambil menebak-nebak gitu ya. Ini yang di balik masker ini ibu itu bukan ya? Oke, nah Ibu Bapak, apakah ada yang pernah lihat sempat rame waktu di awal-awal pandemi itu orang bikin video virtual ceritanya kayak kirim-kiriman makanan gitu. Pernah lihat gak? Iya. Ya. Jadi sebetulnya semua di rumah aja gitu ya. Jadi misalnya saya pegang roti nih, saya kirim ke Ibu Eni, terus Ibu Eni pura-pura terima, nanti dia oper lagi gitu ya. Nah, kita mau main seperti itu. Nggak perlu pegang sesuatu ya, kayak itu kan waktu itu kan ada yang pegang Indomie gitu ya, kirim-kiriman Indomie gitu, kirim-kiriman kue, enggak. Nah, kita ini nggak usah pegang makanan gitu ya, tapi kita mau saling menyapa. Karena itu tadi ya, udah lama nih kita nggak saling ngobrol, nggak saling nyapa, kalaupun ketemu gitu kayak tadi saya bilang ya, ketemu di Diamond gitu ya, sambil ragu-ragu, mau salaman nggak boleh ya kan, bingung gitu, mau nepok nggak boleh juga, itu kan, terus begitu kemudian nebak-nebak gitu, aduh ini ibu ini atau bukan ya, ini bapak ini atau bukan ya, akhirnya butut-bututnya cuma manggut-manggut gitu ya. Kadang-kadang kalau sambil belanja gitu, kalau belanja ada Stira gitu, itu lebih gampang gitu ya, orang akan gampang mengenali Stira. Terus habis itu kita senggol-senggolan, itu siapa? Ini bukan, itu bukan gitu ya, sambil nebak-nebak. Kira-kira potongan sedikit mata itu betul nggak gitu ya, orang yang kita kira gitu. Pernah juga sekali waktu habis itu siapa sih? Iya, kayaknya itu bukan, gitu kan. Ya ternyata, ya mungkin bukan orang yang kita kenal. Apalagi ini ya, komunitas yang tadinya kita rutin nih, ketemu seminggu sekali, gitu ya. Tapi, ya kita nggak pernah nyapa juga, itu susah. Karena kan kalau Zoom begini, yang banyak ngomong, satu liturgosnya, dua yang jadi pembicaranya, gitu ya. Di antara jemaatnya yang hadir, jarang ngomong nih. Kalau dulu kan kita masih bisa sambil ngobrol sebelum mulai atau setelah mulai. Nah, sekarang kita mau saling nyapa supaya kalau misalnya nanti kalau kita ketemu gitu ya di Diamond seperti saya itu nggak lupa yang mana ini ya. Jadi gimana cara mainnya? Jadi saya akan mengajak kita semua untuk membuka kamera gitu ya. Terus kemudian kita akan kayak
passing something gitu ya, kita mau memberikan sesuatu, tapi sambil manggil gitu, misalnya gitu ya, misalnya di screen saya ini sementara ada Ibu kan kasih satu nih ke Ibu Puspita misalnya ya, Ibu Puspita gitu ya, yang saya kasih gitu ya, sambil kita membayangkan gitu ya, apa sih gitu ya satu jenis makanan yang kita mau kasih ya, misalnya saya ya gitu ya, saya mau kasih ke Ibu Puspita babi panggang ya. Nah, Ibu Puspita nanti pura-pura terima nih ya, Ibu Puspita pura-pura terima, terus Ibu Puspita mau kasih buat siapa nih gitu. Ibu Puspita, dari layar Ibu Puspita bisa lihat siapa? Waduh, Siapa ya? nggak tahu. Saya pakai HP nih, jadi nggak kelihatan nih. Nggak begitu kelihatan. Coba swipe, geser Bu. Geser. Bisa digeser sedikit supaya kelihatan kotak-kotaknya. Nah, Saya kasih ke Ibu udah- Bu Naning deh. ya, Ibu mau kasih apa ke Ibu Naning? Babi panggang, kebanyakan. Banyak-banyak. Nah, sekarang syaratnya gini ya, kita udah ngerti cara mainnya, udah ngerti ya. Jadi kita akan terima, kita mau kasih lagi sambil kita panggil namanya. Jadi kita saling menyapa. Nah, yang kita kasih gitu ya, sebisa mungkin jangan jenis makanan yang sudah teman kita tadi sebut. Ya, jadi kita pikir nih ya, makanan yang lain gitu ya. Jenis makanan apa? Boleh apa aja. Itu yang mau makanan khas daerahnya boleh, itu ya, kayak Ibu Miranda, wah itu babi buluh Manado itu boleh dibagi-bagi, itu ya. Siapa lagi tuh? Apa lagi? Ibu Yunita kemarin ya, bacang apa Bu namanya Bu? Kongku. Bacang Gitu ya, bacang konghu gitu ya. Si Ibu Yunita mau baginya bacang konghu nih gitu ya. Kita akan sebut, jadi kita akan terima gitu ya. Terus kemudian kita akan bagikan gitu. Kita akan bagikan ke teman-teman kita sesama anggota persekutuan Komisi Dewasa sambil kita sapa. Nah, supaya gampang ingetnya mana yang belum kebagian disapa. Kalau udah disapa ya, videonya kita matiin. Gitu ya. Kalau kita udah disapa nih, kita udah dapet nih kiriman makanan. Terus kita udah ngirim, ya makanannya udah nyampe, kita matiin supaya kita bisa lihat nanti siapa yang belum kebagian kiriman. Supaya ceritanya semua dapet nih kiriman makanan, walaupun virtual dulu ya ibu-ibu. Oke, ya biar gampang saya remove spotlightnya supaya kita bisa lihatnya cukup. Saya bisa bantu sama-sama, saya bisa bantu lihat gitu ya, bisa sambil sama-sama lihat. Ayo kita nyalakan kamera-kamera kita supaya wajah-wajah cantiknya, muka-muka gantengnya bisa sama-sama terlihat. Oh, kalau punya makanan betul, makanan yang mau ditampilkan, gampang diambil, ya boleh juga. Siapa yang udah masak? Saya belum. Oke? Ya, udah siap ya? Nah, ingat, kalau misalnya, aduh Gaby ini terbatas nih jaringannya, saya nggak bisa nyalain videonya. Kalau nyalain video, kualitas suaranya yang keganggu, nggak apa-apa ya. Tapi tetap sebisa mungkin kita sama-sama bantu. Ingat ya, kita sapa. Mama mau kasih. Jangan Bisa mungkin semuanya kebagian kita sapa. Ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Ya. Kamera. Oke, saya mulai duluan ya. Saya ceritanya bawa rendang Padang. Saya mau kasih ke Ibu Sri Sunarsi. Nah, rendang Padang Bu, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih. Ini saya punya gudeg Solo. Oh iya, gudeg Solo mau dikasih ke siapa Bu? Bu Endah, Bu. Oh, dikasih ke Bu Endah. Oke.
Oles ke Ibu Liana Ibrahim. Oke, Ibu Liana Ibrahim dapat kiriman, Bu. Makasih. Ayo, sekarang Ibu mau kirim ke siapa? Saya mau kirim ke Ibu Naning. Saya buat Oh. spaghetti. Buat spaghetti, Ibu Naning. Terima kasih Bu Liana. Sekarang saya mau kirim udang goreng tepung untuk Ibu Septina Mida. Bu, diterima Bu. Wah. Oke. Sekarang saya mau ngasih makanan yang saya suka, masak kecap babi untuk Waduh. Ibu siapa nih? Ibu silahkan menikmati masak kecap babi yang saya suka juga. Kita Oh, Ibu Puspita. Wah, Ibu Puspita. Terima kasih Bu Septina. Dapat lagi babi. Aduh, saya mau kasih ke siapa ya? Saya mau kasih ke Bu Eli Andreas. Bu Eli Andreas, saya Terima punya Terima kasih, ini Bu, Puspita. apa ya? Ayam gulai Bu, ayam gulai. Suka nggak Bu? Ayam gulai. Ya, terima kasih Puspita. Terima kasih Kak Pau ke Ibu Wati. Bu Ati. Wah. Saya ini punya ayam jahe. Saya bisanya masaknya sederhana. Saya kasih Ibu Suryanti. Bu Suryanti, cobain ya ayam jahe saya. Makasih. Saya mau kasih ke Ibu Ariana ya. Pisang aja ya, pisang itu ya, pisang barangan ya. Wah, sehat. Makasih Bu Suryanti pisangnya. Saya mau kasih kesukaannya Ibu Yunita, sate babi dari Solo. Unmute dulu Bu, unmute. Bu Yunita masih di unmute nih. Yun. Buka Yun. Mic-nya belum dibuka, Bu. sorry, aku terima kasih Nana, satenya ditunggu benerannya. Garang asem, ayam garang asem ke NIG. Wah. Yunita. Beneran ya. Aku kirim ke Ibu Linda Maruta. Wah. Terima kasih. Mie goreng ya. Terima kasih Bu. Saya mau kirim ke Bu Wiwi. Martabak ya Bu, martabak ayam. Wah. Saya punya itu gado-gado. Wow. Sama Cela tuh yang lagi di Aussie. Cela. Kasih Wiwi. Gado-gado emang asik sih di sini. Males bikinnya. Saya mau kasih sama Ibu Wani. Saya mau kasih lumpia goreng. Ibu Wani. Terima kasih, Ala. Terima kasih, Ala. Ya, Saya mau sama-sama. kasih ke Yani. Ke Yani pisang goreng. Wah, kesukaan Yani. Beneran ya, Wan ya. Thank you, makasih. Aku mau kasih ke Ibu Peli sayur asem. Wow. Saya suka sayur asem. Ya. Nggak ada sayur hari ini. Aku kirim cucur aja ya, Bu Yani.
Asik. Iya, Bu Teli kirim ke siapa? Ayo. Bu Teli kirim ke siapa, Bu? Oh, iya. Nanti itu tadi Bu Yani ya. Sekarang mau Bu Gebi. Apa Bu Gebi maunya aku kirim dadar gulung aja? Oke, kalau gitu terima kasih dadar gulungnya. Saya mau kirim. Aduh, kirim apa lagi? Saya bisanya masak apa nih? Saya kirim mie goreng tek-tek aja deh buat Ibu Kristina. Terima kasih, Gebi. Ya. Saya mau kirim ke siapa ya? Yang belum dapat kiriman banyak nih kayaknya nih. Ya, ayo siapa? Saya kirim ke Yanti. Kue Sesbruk. Wah, di gaya Belanda nih. Baru keluar nih masakan gaya Belanda. Yanti. Terima dong. Ya. Siapa ini? Ibu Christine, Ibu Christine. Tin. Yo, thank you, Tin. Ayo Bu Yanti mau kirim apa? Ke siapa? Ini ya, buat Ibu Santi, Pak. Buat Ibu Santi Pang. Oke. Suaranya enggak? Buka dulu, San. Iya, masih di-unmute, Bu. Ya, makasih. Saya mau kirim rujak selada buat Ibu Titin. Makasih Ibu Santi. Saya mau kirim empal gentong ya buat Ibu Meliana Wati. Wow. Terima kasih. Mau tuh. Tin, gue juga Terima mau tuh kasih ya. empal gentong. Saya mau kirim ke Bu Selfie bakpao. Wah, terima kasih Ibu Meliana Wati bakpaunya. Saya mau kirim ini aja ya. Apa tuh? Farmer cake. Wow. Asik-asik bikin lapar. Aku mau kirim ke Leni deh. Len, farmer cake-nya Len. Waduh Sel, makasih marmer cake-nya kebetulan nih. Aku Udah ngomong sih. Beneran lo ya? Kirimin lo. Ditungguin. Aku mau kirim ini aja deh, puding lumut ke Puding. puding lumut ke Ibu siapa nih yang belum nih? Tuh Ibu Lian itu apa Liana Wati siapa dia namanya? Iya Ibu Liana. Tisna belum ya? Oh, ke Ibu Erita, puding lumut. Ibu Erita, terima Terima kasih. Pas nih di apartemen nggak punya makanan lagi ya. Jadi bikin kepingin nih ya. Ya kan udah dapet puding ya. Jadi kayaknya saya tuh mau kasih telur aja deh buat Miranda. Karena Miranda kan pintar masak nih. Jadi dari satu telur mungkin bisa dibikin makanan macam-macam. Terima ya Miranda. Telur balato. Kasih video dia kemarin soalnya video telur. Ya udah aku balikin deh ke siapa? Oh itu Yuni, hai Yun. Yun kita kasih, kita banyak buah nih. Ini buat Yuni deh. Ya uang. Terima kasih. Dapat buah pir Bu Yuni. Ayo Bu Yuni mau kirim apa? Lupa kirim alamat ya. Punya buah. Aku punya mangga, aku kirim ke Bu Suryanti ya. Yang hitam. Ini mama kalau Mobil, maksudnya mobil mana? Mau dicariin. Iya. Wah, Bu Sulanti dapat lagi Bu Sur. Mama Bu Sur lebih mau banyak kirim pakai. lagi ke siapa? Nggak usah lah. Oh, mic-nya belum dinyalain Bu Sur. Ya. Nah, Ibu Trisna. Oh, Ibu Trisna. Wah, dapat otak-otak Bu Trisna. Habis kok itu. Habis. Mic-nya boleh dibuka? Ya, Ibu Trisna mau kirim ke Terima siapa? kasih. Saya mau kirim pizza
Pizza. Pizza ke Ibu Yanti. Bu Sandra belum tuh. Bu Yanti udah. Bu Sandra Oh, Bu belum dapat nih kiriman. Wah. Habis ya? Enak kan? Ya, berarti kirimannya Bu Trisna buat Ibu Sandra. Yang coklat Wah, ya? Ibu Sandra dapat pizza. Saya mau kirim bakso lohwa untuk siapa ya? Yang belum siapa nih? Yang belum, yang di halaman-halaman terakhir nih, ada Ibu Lina, ada Ibu Rosmania, ada Ibu Christine, Ibu Yati. Untuk Ibu Yati, saya kirim bakso lohwa ya. Tuh Bu Yati dapat bakso lohwa. Terima kasih Ibu. Saya di sini adanya peyek. Saya mau kasih ke Ibu Yani Yeremia. Wah, Bu Yani dapat lagi. Yani dapat lagi tuh. Baik, beneran ya, Yat? Ya. Makasih, yang banyak ya. Kirim lagi, Bu. Kirim apa ya? Ayam goreng aja deh. Ayam goreng, boleh. Bu Liana Ibrahim ya? Yang belum ya? Bu Liana Ibrahim. Bu Liana, ya. Saya punya mie goreng. Saya mau kirim ke Ibu Eli. Bu Eli dapat kiriman Bu Eli. Yang belum aja, yang belum. Yang belum, ayo yang belum. Ibu. Bu Rosmania nih belum dapat kiriman. Iya, Rosmania sama Dina Hirawan. Mau dikirim apa, Bu? Christine Liono belum dapat ya? Apa Bu Kristina? Bu Kristina tadi udah. Bu Christine Liono belum dapat. Bu Christine Liono. Kacau juga tuh jam 1 orang suruh apa aja. Oke, yang belum dapat kiriman, yang belum dapat kiriman, saya mau minta tolong aja. Saya mau minta tolong Penatua Erita, Ibu Penatua Erita punya telurnya masih ada lebihan lagi, bisa tolong kirim ke Ibu Rosmania kah? Masih ada? Masih ada. Mau dibikin apa? Oke, boleh. Terus kemudian Ibu Ella masih punya stok apa? Bisa tolong dikirimkan ke Ibu Lina Hirawan kah? Sama ya, kalau kita ngomongin makanan nggak habis-habis ya. Nih, aku punya coklat 3. Banyak di sini mah banyaknya coklat. Dan dibagi ibunya 3. 3, oke. Ini bagi coklat, nanti dikirim. Ya, ini ada yang nih coklatnya macam-macam nih tuh. Ya, nih yang Mars. Ini ada yang crunchy nih tuh. Oke, wah ya. Kita kalau mau ngomongin makanan nggak habis-habis ya. Oh iya. Banyak stoknya. Ya, dari yang manis-manis tadi ya, dadar gulung, marmer, puding lumut gitu ya, macam-macam jenis Jadi coklat. Dadarnya, dadah gulung, Ya. Ini mau cari di mana? Ya, cemilan-cemilan gurih tadi ya, martabak, sosis brut gitu ya. Terus kemudian juga lauk-lauk makanan berat gitu ya. Hari ini bacaan Alkitab kita juga akan bicara soal makanan gitu ya. Makanan yang seperti apa? Saya akan membacakannya dari kitab Yohanes, dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 51. Cukup panjang nih ya. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 51. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Ya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya,
Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian jauh pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga percaya dan mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang saya mau share screen dulu ya. Dia yang bawain. Oke, ya. Jadi kita itu kalau tadi ya ngomong soal makanan itu nggak habis-habis ya. Tadi kita kalau ngomongin soal makanan nggak habis-habis nih, itu nggak kelar-kelar ya. Ada aja yang diomongin ya, dari soal bahan mentahnya aja gitu ya. Nah, sehingga yang namanya industri makanan itu ya jadi besar. Gitu ya. Ada orang yang profesinya seperti di gambar ini. Dia itu profesinya namanya food curator. Jadi kerjaan dia tuh ngapain? Dia pergi ke restoran-restoran gitu ya, atau rumah makan, bahkan bisa juga kaki lima. Terus kemudian dia kasih nilai, kasih level gitu ya. Jadi makanya kita bisa tuh pergi kalau ada restoran-restoran yang punya level tertentu gitu ya. Kalau di dunia kuliner yang terkenal Michelin star, dia punya berapa Michelin star tuh si restoran itu, atau
pedagang kaki lima itu. Dapat nilainya dari mana? Ada yang nilai? Ada. Namanya pekerjaannya si food curator ini. Pekerjaan yang agak jauh gitu ya dari dunia kita. Atau mungkin kita lebih kenal dengan yang ini. Gitu ya. Nah, ada nggak ibu-ibu yang nonton nih MasterChef Indonesia? Ya. Yang galak. Ya, kita kenal dengan 3 chef yang yang jadi jurinya ini ya. Wah, mereka galak banget gitu ya. Tapi mereka ini chef-chef terkenal gitu ya, masakan-masakan mereka luar biasa. Atau mungkin ibu-ibu lebih kenal dengan yang ini. Ini zaman saya kecil gitu ya. Iya, si Pak Rudi nih ya, Chef Rudi sama Ibu Siska gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu mengikuti di Instagram gitu ya, yang cukup terkenal adalah 2 orang ibu-ibu ini, gitu ya. Ya, si Tintin Rainer sama yang di atas tuh si Sanders Kitchen itu ya. Mereka tuh sampai bisa nerbitin kalau si Tintin Rainer bukunya cuma 1 tapi udah dicetak berulang-ulang gitu ya. Yang di atas cetak buku pertamanya udah dicetak berulang-ulang juga. Dia udah nerbitin buku kedua juga gitu ya. Buku resep-resep masakan gitu. Banyak gitu ya peminatnya gitu ya. Sedemikian banyak orang yang seneng gitu ya ngikutin ya hal-hal yang berbau makanan gitu ya. Kalau chef-chef yang tadi makanannya tuh susah diikutinnya gitu ya. Kalau ibu-ibu ini gampang lebih gampang untuk diikutin, apalagi mereka punya tips-tips khusus. Nah, kalau saya gitu ya sama Stira gitu, kita sukanya ngikutin 3 orang ini nih gitu ya. Yang paling kiri gitu ya, yang kelihatannya paling muda itu. Nah, dia itu sukanya ngeroti gitu ya. Jadi saya nih baru-baru belajar ngeroti, ngikutin channel YouTube-nya. Nah, terus kemudian kalau penasaran gitu ya, kangen karena kita nggak bisa kemana-mana, kepengen masakan-masakan luar, kita nyonteknya resepnya 2 orang ini gitu ya. Ini si yang kanan itu Sarah Tiong namanya gitu, dia suka bikin masakan-masakan Chinese food. Kalau yang tengah itu dia bikin masakan-masakan Thailand atau juga masakan-masakan Barat. Tapi menurut kita ya cukup gampang lah buat diikutin. Apa sih yang dicari gitu? Kalau kami gitu ya, yang kita nggak bisa beli karena nggak bisa jajan gitu ya. Soto Betawi tadinya nggak pernah bikin gitu, lebih gampang pesen gitu ya kan, atau beli di luar, makan di luar, martabak telur, somai abang-abang, sama ini tek-tek abang-abang gitu ya. Kenapa sih nggak berani beli? Ya situasinya lagi begini nih gitu ya. Mereka jualannya di pinggir jalan banget gitu kan, mungkin kurang bersih. Jadi takut untuk beli, jadi cobalah kita bikin gitu ya. Selain juga kemudian ya tadi saya bilang, karena kita nggak bisa keluar ya ke restoran tutup. Jadi nyobain deh bikin yang begini-begini. Gitu ya. Yang terakhir yang berkaitan dengan yang tadi gitu ya, ayat Alkitab kita sebutkan adalah bicara soal roti gitu. Nah, kalau yang ini belum sukses banget nih, susah ternyata yang namanya bikin roti itu gitu ya. Triknya banyak dan pertimbangannya juga banyak. Nah, kita sebagai manusia nggak bisa dilepaskan dari yang namanya makanan. Ya, tadi kita di antara kita gitu ya, kirim-kiriman makanan virtual dengan syarat nggak boleh kirim makanan yang sama gitu ya, dan bener sih gitu ya, nggak ada yang sama gitu. Dan pasti kalau kita puter gitu ya, kita ulang lagi permainannya, rondenya kita puter sekali lagi dengan syarat nggak boleh ketemu makanan yang sama, saya rasa sebagian besar dari kita juga masih punya lagi tuh perbendaharaan makanan-makanan lain gitu ya, yang kita tahu, kita suka gitu ya, bahkan mungkin juga kita nggak suka, tapi kita tahu gitu ya jenis-jenis makanan itu. Karena kita manusia nggak bisa dilepaskan dari makan. Kita butuh makan gitu. Bahkan ada banyak kata-kata mutiara yang berkaitan dengan makanan gitu ya. Good food is good mood gitu ya. Jadi kalau dimanapun ada makanan enak gitu ya, maka suasananya juga akan jadi enak karena ada makanan. Gitu ya. Atau ini misalnya ya, nothing brings people together like good food. Jadi
kalau ada makanan gitu, di mana ada makanan enak, pasti suasana kumpul-kumpul orangnya juga jadi enak. Ya, kenapa? Oh, itu jadinya kenapa kalau acara-acara gereja suka ada makannya, gitu ya? Atau kita acara-acara keluarga ada makannya, gitu ya? Kita bikin acara-acara spesial ada makannya juga, gitu ya? Karena, jangan-jangan kata-kata Mutiara ini betul benar adanya, gitu ya? Di mana ada makanan yang enak, maka kumpul-kumpulnya juga, gitu ya? Jadi mantap, gitu ya? Atau ini, gitu ya? One cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. Kalau kita belum makan, kita nggak bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa mengasihi dengan baik, kita juga nggak bisa tidur enak. Kalau ini benar adanya, betul ya? Kalau lapar, jadi cranky, gitu ya, jadi maunya marah-marah, gitu ya. Mikir juga jadi pendek, gitu, karena kita lapar, gitu ya. Agak susah mengontrol emosi kita karena badan kita nggak dalam kondisi yang baik, gitu. Sedemikian banyak pengaruhnya makanan terhadap hidup kita, gitu ya, sebagai pribadi, diri kita sendiri, tetapi juga dengan hubungan sosial kita dengan orang lain. Lalu apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup? Gitu, 2 kali Tuhan Yesus bilang dalam cerita itu. Nah, kalau kita cerita gitu ya di awal itu waktu Tuhan Yesus nyautin orang-orang yang nanya, Tuhan, Rabi, kenapa engkau ada di sini? Gitu ya. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ngapain sih sebetulnya Tuhan Yesus itu? Jadi sebelum Tuhan Yesus bilang soal dia adalah roti hidup, Tuhan Yesus itu lagi cerita ke banyak orang. Dia berkhotbah, dia mengajar, ada ribuan orang gitu. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anaknya. Terus kemudian karena Tuhan Yesus tahu orang-orang ini udah ngikutin dia, udah mendengarkan dia seharian lamanya, Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya kan waktu itu, punya makanan nggak? Kasih mereka makan, gitu ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dari cerita cuman ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki dan entah berapa banyak perempuan dan anak-anak. Masih ada sisanya nggak? Cukup nggak tuh tadi 5 roti dan 2 ikan itu? Cukup dan berlebih ya. Ada lebihnya gitu, ada lebihnya 12 keranjang gitu penuh roti dan ikan. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus merasa, aduh dia udah capek gitu ya, dia pergi meninggalkan orang banyak itu, dia pergi ke Kapernaum. Nah, tapi kemudian orang-orang itu tetap cari Tuhan Yesus, mereka tetap ikutin ya, Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum, meninggalkan orang banyak itu, sebagian besar dari orang-orang itu tetap pergi cari Tuhan Yesus. Gitu ya. Terus kemudian dia tanya gitu, kapan Tuhan Yesus nyampe di sini? Gitu, karena Tuhan Yesus pergi nggak bilang-bilang gitu ya, nggak pamit. Terus kemudian Tuhan bilang, aduh kamu tuh ya gitu, kamu itu bukan cuman mau mencari saya, gitu ya. Kamu nyari nih sekarang karena kamu telah makan roti yang tadi tuh ya, yang ceritanya berkait dengan cerita sebelumnya, roti di mana terjadi mujizat itu. Jadi Yesus bilang gitu ya, bukan itu yang seharusnya kamu cari, gitu. Yang harusnya kamu cari itu lebih daripada itu dan aku punya, kata Tuhan Yesus, karena aku adalah roti hidup. Wah, ya, buat orang-orang itu, bahkan buat murid-murid Tuhan Yesus sendiri, gitu ya, apa yang Tuhan Yesus katakan itu sangat sulit untuk dimengerti, gitu ya. Mungkin bisa jadi buat kita juga, gitu ya. Nah, ini ya, yang tadi ada di ayat 35, yang tadi di awal Ibu Puspita juga sudah kutip ayat Alkitabnya, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup lagi. Kira-kira, gitu ya, kenapa ya Tuhan Yesus pakai roti untuk menjelaskan soal dirinya? Kenapa dia mesti menyamakan gitu ya, akulah roti hidup? Kenapa sih Tuhan Yesus mesti pakai gambaran atau dia mesti ngajar dengan contoh menggunakan roti?
Karena pada waktu itu gitu ya, orang-orang Timur Tengah pada saat itu makanan utamanya roti gitu ya. Konteksnya agak kurang tepat kalau di Indonesia gitu ya. Emak engkong saya tuh bahkan orang tua saya aja gitu ya, kalau makan roti gitu, bapau deh gitu ya, roti kan tuh ya, berasanya belum makan. Ya, jadi gambaran apalagi gitu ya, Tuhan Yesus menggambarkan sebagai wah akulah roti hidup. Wah, apakah maksudnya ini cuma selingan gitu ya, makanan snack gitu. Tapi bukan ternyata gitu ya. Kalau buat orang Timur Tengah, orang-orang di mana konteks di mana Tuhan Yesus ada saat itu, roti itu makanan sehari-hari mereka. Makanan utama mereka yang orang-orang selalu makan. Tiap hari, tiap kali makan ada rotinya. Kalau buat kita mungkin nasinya gitu ya, bakminya gitu. Yang kita butuhkan, yang kita banyak makan gitu. Itu yang Tuhan Yesus mau gambarkan. Ya, Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa kamu tuh butuh roti, kamu butuh makan gitu, terus-terusan setiap kali. Gitu. Makanya kenapa Tuhan Yesus pakai gambaran roti hidup pertama gitu ya. Tuhan Yesus mau memberikan gambaran. Kamu perlu roti, tiap hari kamu mau makan roti, sama seperti kamu butuh gitu ya, tinggal di dalam aku dan hidup bersama dengan aku seperti kamu butuh makan gitu ya. Makan sehari bisa 3 kali, bahkan lebih kalau kita hitung nyemilnya gitu ya. Sebanyak itu juga kita butuh gitu ya kehadiran Tuhan, dan kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus bilang apa tuh? Jadi sebenarnya apa sih yang orang-orang cari gitu? Waktu tadi dia bilang kamu bukan cari aku gitu ya. Kamu cari karena kamu udah makan roti mujizat 5 roti dan 2 ikan itu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang yang kamu cari itu adalah mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Orang-orang itu mau nonton gitu. Tuhan Yesus mau bikin apa lagi sih? Ya, dia udah kasih makan 5.000 orang cuma dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus pernah mengubah air jadi anggur. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus bisa jalan dan ini orang ini mau ngapain lagi gitu ya. Jadi yang orang-orang cari dari Tuhan Yesus itu apa? Begitu, mujizatnya. Sesuatu yang memuaskan orang, ya, memuaskan penasarannya orang, gitu. Nah itu yang Tuhan Yesus bilang gitu, jangan itu yang kamu cari di dalam hidup beriman kita, di dalam hidup percaya kita kepada Tuhan Yesus, gitu ya, di dalam hidup beragama kita, bukan itu yang kita cari, gitu, bukan sesuatu yang memuaskan penasaran kita, bukan sesuatu yang kelihatannya hebat. Gitu ya, bukan cuma mujizat itu yang kamu cari gitu, tapi yang harus kamu cari adalah apa yang ada di balik itu gitu ya. Roti hidupnya itu tadi, Tuhan Yesusnya itu ya, itu yang Tuhan Yesus mau tekankan gitu. Jangan cuma cari mujizatnya, jangan cuma cari yang bikin kamu jadi seneng gitu ya, bukan itu yang sebaiknya kamu cari. Jadi sebetulnya apa sih yang Tuhan Yesus tawarkan? Yang Tuhan Yesus tawarkan adalah dirinya. Gitu ya, dirinya sendiri gitu ya. Jadi apa yang sebetulnya yang Tuhan Yesus mau bagikan buat kita gitu, bukan rotinya gitu ya, tetapi bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan berarti bahwa kita nggak perlu makan lagi ya, karena kan disitu kalau udah makan jadi nggak lapar-lapar lagi, bukan gitu ya. Bukan karena kita percaya kepada Yesus lalu kemudian kita nggak akan pernah lapar lagi, kita nggak butuh makanan jasmani lagi, bukan ya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya pengharapan bahwa Ia akan memenuhi semua yang kita butuhkan. Cerita 5 roti dan 2 ikan tadi kan, ribuan orang itu mereka minta makan sama Tuhan Yesus, enggak. Tapi Tuhan Yesus tahu mereka pasti capek dan lapar. Dia sediakan makan tanpa mereka minta. Tapi ketika mereka minta gitu ya, mereka mau lihat mujizat-mujizat lagi, Tuhan Yesus gak kasih. Tuhan Yesus malah khotbah tuh gitu ya, akulah roti hidup, yang bikin mereka bingung. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus tawarkan gitu, ketika kamu percaya,
ketika kita percaya, ketika kita beriman, kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan yang kita perlukan pada waktunya, gitu ya. Jadi kita beragama gitu ya, bukan cuma cari yang hebat-hebat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan menunggu Tuhan Yesus melakukan mujizat, atau bukan cuma cari yang kita mau. Saya cuma maunya yang mujizat-mujizat aja lah, itu yang hebat-hebat aja. Bukan cuma itu, gitu ya. Tapi apa yang sebetulnya Tuhan Yesus tawarkan, gitu kan? Yang Tuhan Yesus tawarkan adalah ketika kita percaya, ada jaminan bagi kehidupan kita. Jaminan bagi kehidupan kita sekarang bahwa Ia memelihara kita, tapi juga jaminan hidup keselamatan di dalam Dia nanti, gitu ya, bahkan nanti, gitu ya, di kehidupan setelah kematian. Yang apalagi pada saat itu, gitu ya, orang nggak punya gambaran, gitu ya, bahkan sampai saat ini, gitu ya, seperti apa sih hidup setelah mati? Yang ada yang tahu, gitu. Tapi kita punya jaminan bahwa bisa jadi, gitu ya, tubuh kita mati, gitu. Tapi kita, gitu ya, kita hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan jaminan itu. Jadi berita ketika Tuhan Yesus ngomong soal akulah roti hidup, gitu ya, bukan berarti bahwa kalau kita percaya terus kemudian kita nggak perlu makan lagi. Kita tetap tuh perlu tadi ya, kita tetap perlu bapau, kita tetap perlu bacang ya, kita tetap perlu babi panggang, kita tetap makan, gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan kita itu Tuhan akan sediakan, Tuhan pelihara kita, gitu ya. Seperti Tuhan kasih makan 5.000 orang yang tadi, nggak usah minta, Tuhan sediakan, gitu ya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, gitu ya, nggak perlu kita menunggu, gitu ya, mujizat-mujizat yang luar biasa, gitu ya. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup itu, gitu ya, kita punya keyakinan dan pengharapan bahwa kita dipelihara dan dicukupi oleh Tuhan. Ya, sedemikian jauh pemberitaan firman kita. Ada yang mau menambahkan, Ibu Bapak? Ibu-ibu? Oke, kalau nggak ada, apakah saya lanjut dengan doa syafaat, Ibu Puspita? Ya, betul Bu Gebi. Kita kalau nggak ada tanya akan lanjut ke doa syafaat. Doa syafaat. Ya, ada yang mau nanya, ada yang mau nambahin, Ibu-ibu? Ya, kalau gitu kita akan berdoa. Apakah ada yang mau menambahkan pokok-pokok doa? Oke ya, kalau gitu kita akan berdoa seperti pokok-pokok doa yang sudah disampaikan ke saya. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kepadamu kami menaikkan syukur untuk firman yang telah Engkau karuniakan bagi kami, firman yang telah Engkau beritakan bagi kami. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah roti hidup, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kau yang memberikan kepada kami pengharapan dan juga janji kehidupan kekal. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk percaya dan beriman kepadamu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh hadir di dalam kehidupan beriman kami sehari lepas sehari, memampukan kami untuk boleh menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami mau menaikkan doa kami. Kami mau menaikkan permohonan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa bagi Ibu Lina Sucipto, bagi Ibu Angel, bagi Ibu Damayanti, dan Bapak Edward. Untuk Bapak Daniel, Ibu Louis, dan juga Grace. Untuk Michael, untuk Bapak Thomas Sutrisna Winata, dan juga Ruben. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit ini ya Bapak. Dan juga mungkin orang-orang lain yang tidak kami sebutkan namanya pada saat ini. Engkau yang mengetahui keadaan mereka dan Engkau yang mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa kiranya kesembuhan yang datangnya daripadamu sendiri yang boleh hadir di dalam kehidupan mereka.
Kami berdoa juga bagi keluarga yang mendampingi, kiranya kesabaran, juga pengharapan kepada Tuhan yang boleh hadir bagi mereka semua. Kami berdoa kiranya segala upaya yang boleh dilakukan mendatangkan segala hal yang baik bagi mereka. Kami berdoa kiranya kesembuhan yang boleh terjadi di dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan juga bersyukur kalau keadaan di Indonesia boleh sedikit lebih baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kami terus berdoa kiranya keadaan boleh semakin membaik dan juga semakin sedikit orang yang terkena virus COVID-19, juga keadaan ekonomi Indonesia dapat menjadi semakin baik. Kami berdoa bagi setiap upaya pemerintah dan setiap orang terkait untuk mengendalikan pandemi ini khususnya di Indonesia, supaya semakin hari semakin baik dan kami dapat kembali hidup seperti sedia kala. Kami berdoa bagi juga secara khusus bagi para pimpinan bangsa kami. Kami percaya Engkau yang sudah memilih dan meneguhkan mereka. Engkau juga yang akan memampukan mereka untuk boleh memimpin kami semua. Pada di surga, secara khusus juga kami berdoa bagi persekutuan kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara seiman yang Tuhan boleh tempatkan untuk menopang kami, untuk menolong kami, untuk saling mendoakan di dalam persekutuan Komisi Dewasa GKI Gading Indah. Kami bersyukur secara khusus dan juga berdoa bagi teman-teman saudara-saudara kami yang menyediakan diri untuk menjadi pengurus persekutuan Komisi Dewasa. Engkau mampukan mereka untuk melayani dengan baik walaupun di dalam kondisi yang terbatas seperti sekarang ini. Kiranya segala sesuatu yang boleh bersama-sama kami lakukan boleh menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi sebanyak mungkin orang di sekitar kami. Yang kedua juga bagi gereja kami, GKI Gading Indah, untuk setiap pelayanan yang dilakukan, berdoa untuk setiap orang yang turut campur tangan di dalam pelayanannya, kiranya sekali lagi melalui gereja kami, melalui setiap orang yang boleh melayani, kami juga boleh berbagi berkat Tuhan pada setiap orang yang membutuhkan. Siang ini juga kami menaikkan doa pribadi kami, ketika kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ketika kami yang mengalami berbagai pergumulan, baik pergumulan pribadi kami, pergumulan di dalam keluarga, maupun di dalam kerjaan, relasi, kiranya Tuhan yang memampukan kami mengambil jalan yang paling baik. Dan pada akhirnya juga kami boleh bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang mendampingi kami melewati segala pergumulan kami dengan baik. Bapa di surga, inilah kami yang menaikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati pelayanannya Bu Gebi serta keluarga. Terima kasih. Sekarang tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur dan Bu Liana Ibrahim akan membacakan untuk kita ayat persembahannya. Bu Liana, silakan. Gede. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ungkapan syukur, persembahan dapat diberikan dengan cara menyimpan dalam amplop dan diserahkan saat kita bisa beribadah di gereja nanti. Dengan cara transfer yang tertera di screen layar. Sekarang kita naikkan lagu syukur kita dengan menyanyikan lagu pujian dari KJ 393. Tuhan betapa banyaknya.
Silakan Bu Liana untuk doa persembahannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah memimpin persekutuan dewasa pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Dan kami juga telah memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini Kau berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Liana. Sama-sama. Sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang ini. Tetapi kita akan tetap terarah hati kita kepada tuntunan Tuhan. Hanya pada Tuhanlah kita akan selamat dan selalu dikenyangkan, karena Yesus adalah roti hidup bagi kita sebagai jemaat yang dikasihinya. Mari kita nyanyikan pujian dari KJ 412 sebagai doa kita juga, dan setelah itu Ibu Gebi akan menutup dengan doa serta berkat untuk kita semua. Kita akan dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di bukan dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya, bagimu selamanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir persekutuan ini kepadamu kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kalau kami akan mengakhiri persekutuan kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya berkat-Mu beserta dengan setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam
kasih untuk semuanya yang sudah bersekutu pada pagi menjelang siang ini. Bu Naning, hari ini ada ini nggak Bu, yang berulang tahun pada bulan Juli? Nah, mohon Bu Gaby nanti tolong doain ya Bu, yang berulang tahun di bulan Juli. Udah ditampilin Bu, yang berulang tahun. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu, semoga bahagiakan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa. Ada 8. Mari Bu Gaby. Ya, yuk sama-sama mari kita berdoa buat saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, siang hari ini kami juga bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang baru saja merayakan ulang tahunnya. Kami bersama-sama bersukacita dengan Ibu Katrin, dengan Ibu Kristina, dengan Ibu Irna, Ibu Meliawati, Ibu Yani, Ibu Suryanti, Bapak Joni Susilo, dan juga Ibu Ariatna. Kami bersama-sama bersyukur dan bersukacita untuk penyertaan Tuhan di dalam tahun-tahun yang telah mereka lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap sukacita, di dalam setiap momen-momen di dalam kehidupan mereka, kami yakin bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Mungkin berdoa kiranya berkat penyertaan Tuhan, juga kesehatan, juga kesuksesan, juga sukacita, juga damai sejahtera. Boleh terus Tuhan karuniakan di dalam hari-hari, di dalam waktu-waktu yang terus saudara-saudara kami ini akan terus mereka jalankan. Kami berdoa kiranya mereka juga dapat terus memuliakan nama Tuhan di dalam hidup pribadi mereka, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka berada. Kiranya segala yang baik Tuhan boleh tambahkan di dalam diri mereka. Berdoa juga bagi keluarga mereka yang turut bersukacita, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita kami bersama ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Gaby. Selamat ulang tahun teman-teman. Selamat ulang tahun. Thank you Gaby. Terima kasih Bu Gaby. Ya, sama-sama. Bu Naning, Bu Nana. Mana Saya Sophie? akan bacakan untuk persekutuan minggu depan ya. Persekutuan dewasa minggu depan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dengan tema Apa Kabar Indonesia. Akan dibawakan oleh Pendeta Roy Alexander S. Dari GKI Perth ya. Liturgosnya Ibu Ella Salamun, doa persembahan oleh Ibu Selvi Hartono. Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Bu Gaby yang sudah melayani doanya. Sama Bu. Terima kasih untuk Bu Liana yang sudah doa persembahan. Bu Naning yang udah mengajarkan screenshotnya. Dan Agnes yang di belakang layar. Sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ariatna juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Untuk persekutuannya pada pagi ini. Tuhan berkati. Sampai jumpa.